Teman-teman, kembali lagi di channel Cara Investasi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang laba pemilik atau owner earning sesuai permintaan dari Fauzan Umar melalui DM Instagram. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, jadi laba pemilik atau owner earning ini adalah sebuah perhitungan arus kas yang diperkenalkan oleh Warren Buffett pada tahun 1986, di mana waktu itu konsennya adalah banyak banker atau analis-analis itu hanya melihat dari arus kas operasi saja. Padahal sebenarnya untuk dari arus kas operasi ini ada satu hal yang belum mencerminkan dari kinerja perusahaan, yaitu adalah belanja modal untuk maintenance. Nah, detail dari belanja modal dari laba pemilik ini kalian bisa lihat di bukunya The Warren Buffett Way, itu karya Robert J. Hagstrom. Itu pernah diminta saran juga di rekomendasi buku kalau nggak salah. Nah, jadi untuk laba pemilik itu dihitung dengan cara menambahkan laba bersih tercatat periode tercatat dengan depresiasi dan amortisasi, terus ditambahi biaya non kas juga. Kemudian dikurangi rata-rata belanja modal untuk maintenance, sama ditambah atau dikurang oleh modal kerja. Nah, kenapa harus dikurangin belanja modal atau maintenance ini? Tujuannya adalah kita melihat bahwa hasil operasi yang dikerjakan oleh perseroan itu ada biaya maintenance. Misalnya perusahaan rokok. Perusahaan rokok itu kan mereka punya pabrik dan punya mesin-mesin yang untuk menghasilkan rokoknya itu. Nah, pada saat melakukan produksi akan ada timbul biaya yang digunakan untuk menjaga agar mesin untuk menghasilkan rokok itu tetap berjalan dan menjalankan fungsinya dengan normal atau baik. Nah, di sini udah siapin untuk template perhitungannya. Nanti kalian bisa coba sendiri di rumah. Nah, karena tadi udah sempat bahas rokok, di salah satu portofolio kita tuh juga ada perusahaan rokok yaitu PT HM Sampurna. Laporan keuangannya untuk tahun 2019 juga udah keluar ya. Ini udah siapin. Kita langsung hitung aja untuk laba pemilik tahun 2019. Nah, ini laba bersih tercatat kita bisa ambil di laporan laba rugi. Nah, ini laporan laba rugi bagian laba tahun berjalan, yaitu 13 triliun 721 513. 13 721 513. Terus depresiasi dan amortisasi. Depresiasi ini kan penyusutan dari aset tetap. Kita bisa lihat di aset tetap perusahaan. Ya, aset tetap ya. Aset tetap catatan nomor 10. Kita lihat nomor 10. Nice. Nah, penyusutan tahun berjalan itu kita bisa lihat di bagian biaya penyusutan. Ini akumulasi penyusutan. Terus kita ambil penambahannya senilai 1 triliun. 1 triliun 1 miliar 251. Oke. Amortisasinya. Kita lihat dulu amortisasinya di bagian aset. Ada nggak aset tak berwujud? Amortisasi kan kalau nggak salah penurunan aset tak berwujud ya. Penurunan nilai dari aset tak berwujud. Di sini tidak, di bagian lancar nggak ada aset tak berwujud, tapi di bagian aset tidak lancar ada goodwill. Ini goodwill kita lihat nilainya juga nggak berubah ya. Kita lihat catatan 11. Catatan 11 di sini tidak ada penjelasan tentang amortisasi karena memang nilainya nggak berubah. Udah, jadi kita anggap nilainya adalah 0. Jadi depresiasi dan amortisasi nilainya sama dengan 1125251. Oke, lanjut. Biaya non kas. Biaya non kas ini biasanya kita dapat lihat di laporan laba rugi.
Apa ini biaya non-kas? Biaya non-kas ini sebenarnya hampir sama kayak depresiasi dan amortisasi. Jadi amortisasi sama depresiasi kan masuknya ke bagian di laba rugi itu sebagai pengurang dari laba. Nah, biaya non-kas ini juga sebenarnya sifatnya sama, tetapi di luar depresiasi dan amortisasi. Contohnya tuh kayak ada penurunan atau kenaikan dari aset. Kalau misalnya nanti di sini perusahaan itu melakukan evaluasi aset, itu harus dikurangkan. Kalau misalnya ternyata ada penurunan, itu bisa kita masukkan kembali. Itu adalah biaya non-kas dari perusahaan. Cuman di sini tidak ada. Ini kita 0. Belanja modal. Belanja modal ini kan kalau kata Warren Buffett, belanja modal dikeluarkan untuk maintenance. Tapi karena kita nggak bisa melihat secara detail berapa belanja modal yang digunakan untuk maintenance, kita ambil aja belanja modal yang dikeluarkan secara keseluruhan, yaitu untuk pembelian aset tetap. Itu bisa kita lihat di bagian arus kas dari aktivitas investasi. Ini kita lihat ada dua ya. Kalau misalnya dia itu komponennya ada aset tetap sama properti investasi. Karena tahun 2019 ini cuma ada satu, kita masukin aja bulan aset tetapnya 959.537. 959.537. Oke. Nah, modal kerja. Modal kerja ini sebenarnya kalau kita definisi secara umum itu kan aset lancar dikurang dengan utang lancar itu modal kerja. Cuman di sini perlu disesuaikan sedikit di mana aset lancarnya harus kita kurangkan dulu dengan kas dan utang lancarnya ini kita harus kurangkan dulu dengan utang berbunga bagian jangka pendek. Kenapa dikurangkan? Kan di sini modal kerja itu secara perhitungan itu kan akan masuk di sini nih. Arus kas dari aktivitas operasi. Nah, kas bukan bagian dari aktivitas operasi, melainkan kas ini adalah penjumlahan dari operasi, investasi, dan pendanaan. Kas itu kan nilainya sama dengan kas dan standar kas pada akhir tahun ini. Nah, ini yang kita kurangkan. 18, 820, 18, 820, 695. 2019 ya. Sementara utang berbunga bagian jangka pendek ini bukan bagian dari aktivitas operasi, melainkan bagian dari aktivitas pendanaan. Nah, kita masukkan aja. Ada liabilitas jangka pendek. Itu di utang lancar. Ada liabilitas keuangan. Ini dia nggak ada utang bank lagi. Jangka pendeknya nggak ada utang bank. Jangka panjangnya juga nggak ada utang bank. Tapi dia ada liabilitas keuangan jangka pendek lainnya. 27. Oh, ini informasi pihak berrelasi. Philip Morris. Mana tadi? Liabilitas keuangan. Oh, ini dia. Ini ada nilai pinjaman PT Philip Morris Sempurna International Services sebesar 7265 dengan tingkat suku bunga 1,75 sama 7,91. Seperti ini kita masukkan. Yang utang lancarnya 7265. 7265 tahun 2019. Kan? Oke. Nah, kita hitung aja langsung aset lancarnya. Aset lancarnya 41697.015. 41697 015. Terus 2018 37 831
483. Kasnya 15.516 439. 15.516 439. Utang berbunganya tahun ini nggak ada ya, tahun 2018 ini nol. Utang lancarnya tahun 2019 12 7 27 676 676 8 793 999. Oke. Nah, ini kita hitung ya. Aset lancar bersihnya kita jumlahkan, terus tahun 2015 juga sama. Terus ini juga kita hitung utang lancar bersih sama ini. Nah, modal kerjanya itu kalian bisa dapat dengan cara mengurangi ini, dikurang ini, terus ini, dikurang ini. Nah, yang kita pakai adalah perubahan dari modal kerjanya. Modal kerjanya kita hitung. Ini dikurang ini. Oke. Oke, kita dapat perubahan modal kerjanya yaitu 3365 136. Oke, ini dikurang tahun 2018 dikurang sama tahun 2019. Tuh kok hasilnya kayak gitu, Min. Kenapa tahun 2018 dikurang 2019? Karena kan kita pengen lihat dari perubahan modal kerjanya. Nah, kita kalau pengen lihat perubahan modal kerjanya, ini tuh rumusnya sama dengan kayak gini nih. Kalau kita jabarin salah satu ya. Kalau kita jabarin salah satu, ini sama nilainya akan sama dengan perubahan aset lancar tahun 2018 dikurang 2019. Kenapa dikurang pada aset? Kenapa 2018 dikurang 2019? Karena aset itu kalau misalnya terjadi penambahan aset, itu akan mengurangi kas perusahaan kalau misalnya dia nambahin aset. Makanya tahun 2018 dikurangi 2019. Kalau misalnya 2019 lebih tinggi, itu akan hasilnya negatif, ya kan? Sementara kalau misalnya ternyata 2019 lebih rendah asetnya, maka akan menambah kas dan nilainya akan positif. Makanya di sini 2018 dikurang 19. Terus kita tambah dengan utang. Kalau utang, peningkatan pada utang itu akan menambah kas. Jadi 2019 kita kurangkan dengan 2018. Nah, ini kita jumlahkan, ini hasilnya sama. 3365 136. Jadi secara logika masuk, ini langsung dikurang sama ini. Nah, kita udah dapat perubahan modal kerja, udah dapat. Kita udah dapat juga belanja modalnya, biaya non kasnya juga udah dapat, depresi amortisasinya udah dapat, laba bersih tetapnya udah dapat. Ini kita bisa langsung jumlahkan aja, ini ditambah depresiasi amortisasi, ditambah biaya non kas, dikurang belanja modal, langsung tambah kan, ditambahin aja rumusnya. Terus ditambah atau dikurangi modal kerja. Di sini karena sifatnya ditambah, langsung tambah saja. Nah, terdapat laba pemiliknya tahun 2019 adalah 17 triliun. 13 tambah 1,125 tambah 5, banyak modal 0, modal kerja. Oke. Kita dapat biaya laba pemilik tahun 2019 adalah 17,252,363. Nah, ini bisa kita sederhanakan sebenarnya. Kan kalau Mimin sebenarnya lebih senang disesuaikan sedikit aja. Jadi kan
laba bersih tercatat ini kan biasanya sifatnya itu akrual ya. Ada yang laba belum tentu benar-benar masuk ke perusahaan, tetapi udah dapat diakui. Nah, di sini biasanya Mimin rubah langsung harus kas operasi dikurang belanja modal. Kenapa? Laba bersih ditambah depresiasi, terus ditambah dengan modal kerja. Ini kan sebenarnya udah bagian dari arus kas operasi. Jadi laba bersih masukin depresi dan depresiasi, terus dikurang modal kerja, itu kan bagian dari aktivitas operasi. Nah, jadi langsung aja di penyesuaiannya kita ambil arus kas operasi 17.145, 17.145, 967, terus kita kurangi dengan belanja modal yang tadi. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan gitu ya, tapi nggak terlalu jauh. Kenapa Mimin lebih suka ngambil arus kas operasi langsung dikurangin belanja modal dibandingkan cara seperti ini? Kebetulan Mimin udah sebelumnya pernah bekerja di kantor jasa penilai publik juga, sekarang juga kerjanya di investment banking. Di situ jadi kelihatan gitu bahwa laporan keuangan perusahaan itu kadang-kadang nggak tidak gimana ya, biar ngomongnya tuh nggak kadang-kadang laporan keuangan itu bisa jadi nggak mencerminkan kinerja keuangan yang sebenarnya, ya kan, gampangnya kayak gitu. Kadang-kadang ya bisa jadi ada kebijakan akuntansi yang secara pencatatan akuntansinya boleh, tetapi secara bisnis sebenarnya kayak kurang boleh gitu dilakukan. Nah, makanya Mimin tuh pengen ngurangin permainan-permainan akuntansi yang tidak perlu gitu loh. Makanya di sini lebih milih harus kas operasi langsung dikurangi belanja modal. Walaupun di sini memang lebih kecil gitu daripada kita pakai yang harus kas operasi yang diajarkan Warren Buffett. Ya seperti kata Warren Buffett aja kan, lebih baik saya ragu-ragu salah daripada yakin salah. Ragu-ragu benar daripada yakin salah. Kita ada di Warren Buffett Way kalau salah bahasanya. Nah, ini kita udah dapat laba pemilik tahun 2019 senilai 17.522.363. Sementara kalau misalnya kita pakai cara yang sederhana itu adalah 16.186.430. Oke, sekarang buat teman-teman yang nonton video ini, Mimin kasih tantangan, buatlah satu laba pemilik dipakai cara yang Warren Buffett ini, dan ini juga boleh dua-duanya. Kalau boleh dua-duanya, buat satu orang pertama yang bisa menyelesaikan, nanti kalian kerjakan, terus kalian screenshot, terus atau kalian foto, terus kalian upload di Instastory kalian, terus kalian mention ke akun Instagram cara investasi. Buat orang yang pertama dan benar cara pengerjaannya, itu akan Mimin kasih 100.000 untuk ke RDN-nya, untuk kalian investasi. Oke, sekian dari Mimin. Sampai jumpa pada video berikutnya.